Coba bayangin deh, ada sebuah kunci yang bisa membuka harta karun pengetahuan yang usianya ribuan tahun. Nah, kunci ini tuh bukan dari emas, tapi dari kertas, dan ukurannya cuma setebal saku. Selama 700 tahun lebih, kunci inilah yang dipegang jutaan orang buat menaklukkan bahasa Arab klasik. Namanya Al-Jurumiyah. Nah, sekarang kita langsung ke masalah utamanya ya. Coba lihat teks Arab ini. Ada sesuatu yang penting banget yang hilang, vokal pendeknya. Atau yang biasa kita sebut harokat. Tanda baca fathah, kasrah, doma itu loh. Tanpa itu semua, gimana coba kita tahu cara bacanya? Ini bukan sekedar teka-teki. Ini adalah gerbang utama untuk bisa membaca Al-Quran dan kitab-kitab klasik dengan benar. Disinilah Al-Jurumiyah masuk. Kitab ini adalah jawaban untuk teka-teki tadi. Di dunia pesantren, kitab ini dapat julukan ilmu alat. Secara harfiah ya, ilmunya perkakas. Jadi Al-Jurumiyah ini kayak kunci pas yang memang dirancang khusus buat membuka mur dan baut dari teks-teks tanpa vokal atau yang sering kita sebut kitab gundul. Terus, siapa sih yang menciptakan kunci jenius ini? Seorang ulama dari Maroko, namanya Ibnu Ajrum. Yang luar biasa, kitab ini cuma setebal 30-an halaman. Tujuannya cuma satu dan fokus banget, membuat kamu menguasai i'rab. Apa itu i'rab? Singkatnya, ini adalah sistem yang menentukan kenapa vokal di akhir sebuah kata itu bisa berubah-ubah. Kalau kamu bisa menguasai i'rab, itu sama aja kayak kamu menguasai jantungnya gramatika Arab klasik. Dan kejeniusannya ini bukan cuma omong kosong loh. Selama lebih dari 700 tahun, karya yang super ringkas ini jadi fondasi buat para pelajar di seluruh dunia Islam. Bayangin, 700 tahun! Bahkan ada legenda yang menyelimuti kitab ini. Katanya nih, sang penulis, Ibnu Ajurum, sempat melemparkan naskahnya ke laut sambil berdoa, jika karya ini tulus karena Allah, ia tidak akan basah. Entah benar atau tidak, cerita ini menunjukkan betapa istimewanya status kitab ini. Bukan lagi sekedar buku teks biasa, tapi sebuah karya yang dianggap penuh berkah. Oke, sekarang mari kita bedah gimana cara kerja kitab ini. Soalnya, metodenya bisa dibilang radikal dan beda banget dari cara kita belajar bahasa di zaman sekarang. Lihat deh bedanya di sini. Al-Jurumiyah itu pendekatannya atas bawah, kayak corong. Kamu dikasih semua teori besarnya di awal, baru disaring ke contoh-contoh spesifik. Kamu nggak belajar halo, tapi langsung belajar definisi kalimat dan aturan i'rab yang paling rumit. Sebaliknya, metode modern itu bawah atas, kayak membangun piramida. Kita mulai dari balok-balok kecil percakapan praktis, baru deh aturan gramatikanya dibangun di atas itu. Jadi, kenapa sih milih jalan yang kayaknya lebih susah ini? Karena tujuannya emang bukan buat bikin kamu bisa pesen kopi di Kairo, tujuannya adalah buat ngasih kamu senjata paling ampuh secepat mungkin, biar nggak sampai salah fatal waktu membaca teks suci. Dalam dunia ini, akurasi itu segalanya. Nah, ini nih yang seru. Benturan besar antara teori klasik versus praktek modern. Gimana caranya metode kuno ini bisa bersaing di dunia yang menuntut kecepatan komunikasi? Yuk kita pecah perbedaannya. Al-Jurumiyah itu fokusnya ke aturan dan struktur. Hasilnya adalah seorang ahli analisis teks. Logikanya deduktif. Kita mulai dari rumus, baru cari contohnya. Sebaliknya, metode modern fokus ke komunikasi. Hasilnya adalah pembicara yang praktis. Logikanya induktif. Kita lihat banyak contoh dulu, baru kita simpulkan rumusnya. Nah, ini membawa kita ke sebuah paradoks yang menarik banget dari metode klasik ini. Sebuah situasi di mana seseorang bisa jadi master aturan tata bahasa, tapi malah jadi gagap pas mau coba ngomong. Dalam psikolinguistik, fenomena ini dikenal sebagai monitor overuser. Coba deh bayangin ada polisi tata bahasa di dalam kepala kamu yang galaknya minta ampun. Setiap kata yang mau keluar, dia stop dulu, terus periksa surat-suratnya. Hasilnya, lalu lintas percakapan jadi macet total. Oke, kita lihat contoh nyatanya ya. Ada seorang siswa mau bilang kalimat yang super sederhana, saya pergi ke pasar. Dan di dalam kepalanya, mesin analisisnya langsung berputar. Oke, pergi itu fi'il madhi, saya itu fa'il, jadi harus marfu. Pasar kan didahului ke, berarti majrur, harokat akhirnya harus kasrah. Terus, di tengah semua kalkulasi rumit itu, otaknya macet di satu pertanyaan simpel. Tunggu, apa ya bahasa Arabnya pasar? Nah, inilah yang melumpuhkan percakapan. Analogi ini tuh pas banget buat merangkum masalahnya. Al-Jurumiyah itu ngasih kamu cetak biru dan teknik buat membangun dinding yang sempurna, tapi dia nggak ngasih kamu batu batanya, yaitu kosakatanya. Kamu punya kerangkanya, tapi nggak ada isinya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan besar. Apa mesin tua berusia 700 tahun ini masih relevan di era mobil listrik, di zaman aplikasi dan berita online gitu?
Jawabannya secara mendasar, iya banget. Mesin gramatikanya itu nggak pernah berubah. Aturan kalau subjek itu harus marfu atau objek harus mansub itu abadi. Aturan ini berlaku di syair kuno ribuan tahun lalu dan berlaku juga di berita Al Jazeera yang terbit detik ini juga. Fondasinya sama persis. Tapi tantangannya itu digambarkan dengan pas banget oleh analogi ini. Kamu belajar mekanik mobil kuno buat mengendarai Tesla. Prinsip mesinnya mungkin masih relevan ya, tapi dashboardnya, kosakatanya, dan konteksnya udah beda total. Al-Jurumiyah nggak akan ngajarin kamu istilah kayak pencucian uang atau investasi. Jadi, solusinya gimana dong? Pilih yang lama atau yang baru? Jawabannya, jangan pilih. Gabungkan kekuatan keduanya. Ini dia formula hibridanya. Langkah pertama, bangun intuisi. Pakai aplikasi modern dan media buat merasakan bahasanya dan ngumpulin kosakata sehari-hari. Langkah kedua, perkuat fondasi. Setelah punya rasanya, baru pakai Al-Jurumiyah buat membedah kenapanya. Kenapa kalimat ini benar? Kenapa harokatnya begitu? Ini bakal mengunci pemahaman kamu dengan akurasi. Pada akhirnya, cara melihatnya gini aja deh. Aplikasi modern itu ibarat simulator mengemudi. Kamu bisa merasakan jalanan tanpa resiko. Sementara Al-Jurumiyah adalah buku manual mesinnya. Buku ini ngasih kamu kemampuan buat membuka kap mobil, ngerti cara kerjanya, dan benerin kalau ada masalah. Buat jadi pengemudi yang mahir, kamu butuh keduanya. Jadi, yuk kita tutup dengan pertanyaan ini. Dalam ambisi kita untuk fasih dan cepat berkomunikasi, adakah kebenaran fundamental seperti ketelitian dan kedalaman dari metode kuno yang tanpa sadar kita korbankan? Mungkin penguasaan sejati itu bukan tentang seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa kokoh fondasi tempat kita berdiri.